wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu. Kita semuanya sebagai manusia, kebutuhan kita kepada ilmu itu tidak terbatas. Kita kalau enggak makan, lapar masih bisa ditahan. Kita kalau seandainya enggak punya duit, mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau sampai enggak punya ilmu, manusia akan cepat mati, manusia akan cepat binasa. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Bisa kita perhatikan ketika dulu syariat Islam, ilmu dari Allah itu belum turun, manusia itu sesat yang sesat-sesatnya. Dalam persoalan sesembahan, manusia ada yang menyembah binatang, ada manusia yang menyembah pohon, ada manusia yang menyembah arwah leluhur, ada manusia yang menyembah kuburan, ada manusia yang menyembah batu, ada manusia yang menyembah sesama manusia. Karena gak dapat hidayah, itu mereka lakukan. Walaupun mungkin itu gak logis, walaupun itu gak normal, tapi dikerjakan. Itulah manusia, karena belum ketemu dengan hidayah, dengan ilmu syariat. Kemudian dalam hal pernikahan, manusia sebelum dikenalkan dengan ilmu pernikahan yang benar, macam-macam, Pak. Cara mencari jodoh aja macam-macam, ya. Kalau di daerah Jawa sana, Jawa Timuran, untuk menemukan jodoh yang baik itu caranya dihitung, Pak. Ya, jadi dia ini kelahirannya hari apa, nanti wetonnya apa, setelah itu dihitung, dihubungkan dengan hari naas keluarga. Kalau cocok, keluarga sakinah. Kalau enggak bakal sakinah. Betapa sesatnya manusia. Dua orang saling mencintai gara-gara hitungannya enggak pas, enggak boleh nikah. Maksain nikah, nanti bakal hancur rumah tangganya dan lain-lain. Mau menemukan ya rumah tangga yang sakinah, caranya begitu. Sampai datang Islam mengajarkan kepada kita ya cara memilih jodoh yang benar. Pernikahan Islami, ya. Bahkan di zaman-zaman Arab jahiliyah dulu, kata Rasulullah SAW, ketika manusia jauh dari ilmu, menemukan ya istri yang baik, menemukan istri yang cocok, bagaimana caranya? Itu juga luar biasa. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernikahan zaman jahiliyah itu ada 3. Yang pertama yaitu pernikahan kontrak. Caranya bagaimana? Yaitu menikahi perempuan dalam waktu sekian dan disampaikan dalam akad nikah. Saya menikahimu 2 bulan, 3 bulan. Itu kayak outsourcing, Pak. Nanti kalau cocok dilanjut, kalau enggak usah. Begitu. Itu pernikahan zaman dulu tuh seperti itu. Zaman jahiliyah. Ada juga model pernikahan namanya istibdo. Kebingungan mencari jodoh laki-laki, gimana caranya? Maka mereka kalau ada perempuan sudah siap nikah, di depan rumahnya ditancepin bendera, warnanya warna merah. Seperti itu ya. Kalau bendera kuning kan kematian, Pak ya. Ini bendera merah. Untuk apa? Pertanda yang di dalam sudah siap nikah. Nanti laki-laki yang juga sudah siap nikah disuruh untuk satu persatu menggauli. Nanti kalau hamil, anaknya lahir mirip siapa, itu jadi bapaknya, jadi suaminya. Sesat manusia itu, Pak. Nah, sekarang di Indonesia diimpor budaya seperti itu ya. Ada acara take me out, take him out. Itu budaya istiqdo, budaya nikah ala pelacur zaman jahiliyah. Ya, kalau di luar sana, Pak, itu sudah benar-benar kayak yang diceritakan Aisyah. Memang asli, perempuan sama laki-laki dicampur baur, nanti silakan merasa kecocokan itu di mana, nanti baru menjadi istrinya, baru menjadi suaminya. Masya Allah, sesat. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu pernikahan yang Islami, yang akhirnya ditetapkan oleh syariat. Ini yang benar, diawali dengan khidbah dan lain-lain. Dalam persoalan makanan, Allah kalau tidak mengajarkan ilmu kepada kita, apa aja kita masukin perut, Pak. Manusia itu apa aja doyan, begitu ya. Yang kecil, yang gede, masuk semuanya. Yang bentuknya lurus, belok-belok, masuk semua. Ya, yang lembek, yang keras, masuk semua. Itu manusia. Ya, akhirnya kita diajari dalam Islam, ini makanan halal, ini makanan haram.
Ini binatang halal, ini binatang haram, tumbuhan yang halal, tumbuhan yang haram. Akhirnya kita semuanya menjadi makhluk yang sangat-sangat indah, makhluk yang sangat menarik untuk dilihat. Itu semuanya adalah ilmu syariat. Nah, kita semuanya kalau sampai terhadap ilmu syariat gak tertarik, siap-siap kita akan menjalani hidup ini dengan penuh misteri dan kecelakaan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah keluarga ahlul jannah. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keluarga itu macam-macam. Ada kalanya keluarga itu bapaknya soleh, ya, tetapi istrinya tidak solehah, anaknya tidak soleh. Itu keluarganya Nabi Nuh. Anak sama istrinya nanti di neraka, tapi Nabi Nuhnya di surga. Ini keluarga juga. Ada ahlul jannahnya satu, tapi yang dua di neraka nggak bisa diselamatin karena orang kafir. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atan nuh wa imra'atan lut. Ya, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan daraballahu mathalan, ya, mengenai orang kafir, yaitu istrinya Nabi Lut sama istrinya Nabi Nuh. Dua-duanya ini istrinya Nabi tetapi durhaka. Kemudian untuk anaknya Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya bunayyarkam ma'ana. Ketika air di bumi sudah penuh, ketika kapal sudah mulai berlayar, semua manusia mati, anaknya Nabi Nuh, ya, dipanggil oleh Nabi Nuh, wahai anakku, naiklah kapal bersamaku. Ya, ternyata dia menolak, akhirnya dia juga binasa. Ya, ini anak ini yang kita kenal namanya Kan'an, gitu ya, Kan'an. Barakallahu, ini keluarga yang suaminya doang masuk surga, tetapi anak istrinya masuk neraka. Yang kedua, ada keluarga yang istrinya masuk neraka, suaminya yang justru masuk istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Seperti keluarga Fir'aun. Istrinya bernama siapa? Istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, dulu itu awalnya seandainya Fir'aun ngomongnya baik, Fir'aun pun dapat hidayah. Kata Rasulullah demikian dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, riwayat dari beliau. Jadi ceritanya dulu ketika Nabi Musa alaihissalam oleh orang tuanya dihanyutkan di sungai, ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Pada waktu itu istrinya bilang, qurratu ainil li walak, Pak, saya boleh yang rawat ini, mudah-mudahan nanti menjadi sumber kebahagiaanku dan kebahagiaanmu. Fir'aun ternyata jawabnya begini, ya, laka, ya, laki, ini kebahagiaanmu bukan kebahagiaanku. Jadi karena Fir'aun dulu ngomongnya ketika Nabi Musa digendong sama istrinya itu buat kamu aja bukan buatku. Seandainya dulu Fir'aun mengatakan buatku dan buatmu, dia dapat hidayah, Pak. Lahadahullah. Jadi makanya kita ngomong, ya, kalau ngomong berhati-hati karena omongan kita kadang berisi doa. Fir'aun seandainya dulu ketika istrinya bilang, Pak, ini biar nanti jadi anak kita, biar membahagiakan kita, Fir'aun tinggal ngomong iya ma, selesai, Pak. Insya Allah dapat hidayah. Nggak akan ada itu muminya sampai sekarang itu. Tapi karena Fir'aun justru menjawab buatmu doang, bukan buatku, akhirnya yang dapat hidayah Asiyah, Fir'aunnya nggak dapat. Jadi ini istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Ada keluarga yang semuanya masuk surga, keluarganya Maryam, ya, karena Maryam itu orang tuanya namanya Imron, ya, kemudian istrinya Imron, tiga-tiganya sama-sama orang baik, semuanya bakal masuk surga, ya. Itu juga potret, ya, keluarga yang bakal masuk surga. Ada juga keluarga yang bakal masuk neraka semua, Pak. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron datalahab wa imra'atuhu. Suami istri semuanya masuk neraka. Ini kompak ini, ya. Berdua sehidup semati setempat di akhirat nanti. Nah, jamaah sekalian barakallahu fikum, karena ternyata potret keluarga itu bermacam-macam seperti itu, maka di kesempatan kali ini coba mari bersama-sama kita membahas keluarga ahlul jannah itu yang seperti apa. Ya. Di
Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menjelaskan, "Idza dakhala ar-rajulu al-jannata, sa'ala ar-rajulu an waladihi wa walidihi wa zaujatihi." Apabila seseorang masuk surga, maka nanti dia akan bertanya tentang anaknya, bapak ibunya, sama istrinya. Jadi nanti kalau ada orang masuk surga, jadi yang akan ditanyakan pertama kali apa? Kemana anakku? Kemana bapak ibuku? Kemana istriku? Ya, kalau seandainya semuanya mati dalam keadaan minimal Islam, insya Allah selamat. Semuanya bisa diselamatkan, Pak. Tapi kalau sampai ada satu saja keluarganya yang kafir, musyrik, maka ini nggak bisa ditolong. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, innahum lam yablughu manzilatak. Keluargamu, anakmu, istrimu, bapak ibumu, mereka masuk surga tapi nggak nyampe ke derajatmu. Kamu derajatnya tinggi, mereka rendah. Akhirnya orang ini mohon pada Allah, ya Rabbi, innama amiltu li walahum. Aku mengamalkan, aku beramal nyari surga itu kan untukku dan untuk keluargaku. Maka angkatlah mereka bersamaku ya Allah. Akhirnya semuanya diangkat. Tempatnya satu tempat nanti sekeluarga. Barakallahu fikum. Nah jamaah sekalian, berarti di sini ya penting kiranya kita bagaimana bisa ya memahami bahwa keluarga kita yang di dunia belum tentu nanti bisa kita bawa sampai ke akhirat. Maka kita harus tahu bagaimana mengamankan keluarga kita dari di dunia ini sampai kita bawa lengkap sampai ke akhirat. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu anak-anak mereka juga ikut beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti anak-anak mereka digabungin jadi satu tempatnya, Pak. Itu adalah hal yang sangat membahagiakan, masuk surga keluarganya lengkap. Walaupun seandainya nggak lengkap pun tetap bahagia, tapi yang lebih bahagia lagi kalau sampai masuk surga keluarganya masih utuh. Ya, jangan sampai ada bapaknya masuk surga, istrinya masuk neraka gara-gara tadi ya, dia tidak muslim atau gara-gara Islamnya batal. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ahlul jannah. Kita berarti harus paham dulu ahlul jannah itu siapa. Nanti kita baru membentuk keluarga yang seperti ini. Ahlul jannah itu cuma ada 4, Pak. Itu yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Aku mohon hidayah kepadamu ya Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang engkau beri nikmat. Karena kata para ahli tafsir, orang yang diberi nikmat itu adalah siapa? Yaitu para ya manusia-manusia yang bakal masuk surga. Siapa saja? 4 golongan. Dijelaskan dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu, ya, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallah, mereka bersama orang yang dapat nikmat dari Allah. Siapa itu? Yang pertama nabiyin, para nabi. Jadi keluarga yang bakal masuk surga itu yang di dalamnya ada nabinya satu. Ya, kalau gini kayaknya kita udah nggak bisa, Pak, ya, nggak bisa ngejar, karena nabi itu jabatan yang Allah berikan istimewa, yang milih Allah sendiri. Kita nggak bisa usaha dapat gelar nabi. Ya, sebaik apapun kita, ibadah kita sekenceng apapun, tetap gak bakal jadi nabi. Jadi nabi ini murni anugerah ilahi. Yang kedua, siddiqin, ya, ma'an nabiyina was siddiqin. Siddiqin ini adalah manusia-manusia yang imannya sangat kuat. Karena imannya sangat kuat, dalam ujian-ujian hidup dia selalu berhasil lolos. Ini siddiqin. Menghadapi musibah berat, ujian, dia bisa sabar. Itu siddiqin. Ini kalau kita punya ya tipe seperti ini, berarti kita sudah ada ini potongan-potongan ahlul jannah ini, ya. Udah ada tipe-tipe ahlul jannah. Siddiqin imannya yang kuat. Ya, kita bisa melihat manusia-manusia yang siddiqin itu banyak sekali. Barakallahu fikum. Contoh yang pertama, ya, orang-orang yang imannya sangat kuat luar biasa, yaitu Masitoh. Ya, Masitoh itu imannya kuat karena ketika dia menyatakan beriman sama Fir'aun, langsung dinyalakan tungku, kemudian di atasnya ada kuali besar, disuruh nyemplung ke situ.
dia masih tetap bertahan beriman. Itu pertanda imannya kuat, nggak goyah oleh apapun juga. Itu namanya siddiqun. Ya. Kemudian kita bisa melihat kisah Ashabul Ukhdud. Orang satu negara semuanya dikubur hidup-hidup, dibakar karena beriman. Itu mereka semuanya milih mati demi beriman, siddiqin golongannya. Kemudian kita bisa melihat juga dalam kisah ya Nabi Musa alaihissalam ketika berhasil mengalahkan para penyihirnya Fir'aun. Pada waktu itu semua penyihir Fir'aun masuk Islam, jumlahnya mencapai 70.000 orang lebih. Ketika itu Fir'aun menyampaikan, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli. Kalian semuanya yang menyembah Tuhannya Musa, maka kalian akan aku potong tangan dan kakinya silang, kemudian akan aku salib kalian. Dihukum mati. Tapi mereka semuanya mengatakan qalu la dhair, enggak ada masalah kami semuanya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab, kami semuanya enggak ada masalah mau diapain karena kami sudah ketemu Tuhan kami sudah beriman. Ini namanya siddiqin, Pak. Makanya kalau ada orang Islam dikit-dikit mewek dan lain-lain, itu sudah bukan siddiqin itu, ya. Imannya orang Islam yang sudah teruji. Kalau para ulama yang siddiqin yang bagaimana itu? Mereka yang menyatakan kebenaran, menyuarakan kebenaran, menghadapi musuh-musuh Islam sampai akhirnya ada yang berujung jeruji, ada yang berujung dengan pembunuhan, konspirasi. Itu siddiqin. Karena jadi ulama itu resikonya berat. Tugasnya itu meluruskan yang salah, tugasnya itu membenarkan yang keliru. Makanya musuhnya banyak, Pak, ulama itu. Ya. Kalau mau jadi ulama yang enak ya udah apa aja boleh, begitu aja ya. Kalau ada ulama bolehin apa aja, saya yakin itu paling disayang umat. Ya, ada jamaah datang gondrong begitu ya, nggak apa-apa gondrong boleh. Ulama yang begitu disukai. Ya, aduh Pak, saya ini masih saya ini sebagai orang awam, saya masih belum bisa beramal soleh, saya sholatnya masih bolong-bolong. Enggak apa-apa, enggak sholat enggak masalah, ya. Yang penting hatinya baik. Ulama yang bolehin umat apa aja enggak pernah kritis, itu bukan ulama siddiqin. Kalau ulama siddiqin pasti bakal berhadapan dengan berbagai macam. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah semuanya narapidana, Pak. Enggak tahu ceritanya, Pak, ya. Semuanya ini masuk penjara nih. Ya. Imam Ibnu Taimiyah dan lain-lain semuanya juga sama, merasakan jeruji karena mereka jujur dengan ilmunya. Ketika mendakwakan, menyampaikan, mereka terima ujian itu dan gak belok. Seandainya belok, kita gak bakal kenal. Seandainya dulu Abu Hanifah ketika dimasukkan penjaranya Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Hanifah ternyata malah menjilat, gak mau istiqomah, saya yakin Abu Hanifah gak masuk ulama, Pak, itu. Tapi karena istiqomah tetap dengan kebenaran, akhirnya kita kenal. Imam Malik itu yang menyebabkan kita kenal gara-gara apa? Dimasukkan penjara juga, ya, tapi dia ternyata masih tetap istiqomah, akhirnya sampai meninggal. Jadilah ulama yang siddiqin, keluarga-keluarga yang imannya kuat, ya, luar biasa. Barakallahu fikum. Kemudian di kalangan sahabat kita mengenal para siddiqin seperti Bilal bin Rabah. Ketika beriman resikonya harus disiksa sama tuannya, sampai dipanggang di atas padang pasir, tetap beriman. Ini siddiqin, berarti imannya benar-benar kuat, teruji. Kemudian contoh lagi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di saat semua manusia meragukan cerita Rasulullah, Abu Bakar yang percaya 100%. Ini juga sama, siddiqin. Nah, kita semuanya siddiqin ini tiap zaman berubah-ubah tipenya, Pak. Kenapa? Kalau zaman Nabi seperti itu. Kalau zaman sekarang ya siapapun manusia yang percaya 100% pada syariat, memperjuangkan syariat sampai akhirnya harus berlawanan dengan banyak orang, dikritik, dimaki, dicaci, dimusuhi, dia tetap istiqomah. Insya Allah itu bagian dari siddiqin. Kemudian yang selanjutnya, keluarga yang bakal masuk surga itu adalah syuhada. Nabiyin, siddiqin, syuhada. Kalau bisa di keluarga kita ada 1 atau 2 orang lah yang mati syahid. Nah, kalau bisa ya semuanya mati syahid. Kalau Khonsa itu punya anak 3, Pak, semuanya bilang, kamu jihad, gak usah pulang nanti, ya, karena pengen punya anak syuhada. Nah, kita kalau sudah ada jaminan bakal masuk surga, mau apa lagi di dunia ini? Ya, apa nggak pengen cepet mati aja, pindah ke alam sana? Kan hidup kita ini pindah-pindah, Pak, ya, Bu, ya. Kita di dunia hidup sebentar, habis itu pindah ke alam barzah, habis itu pindah ke
akhirat. Kalau seandainya orang pikirannya cuma dunia saja, ya nanti anaknya akan dijadikan mesin untuk nyari duit, bukan mencari pahala. Tapi kalau seandainya dia peduli terhadap akhirat, anaknya akan diusahakan bagaimana nanti menjadi syuhada, salah satunya begitu. Ini kan ahlul jannah ya. Kita pengen keluarga ini bertahan sampai di surga, anaknya ada yang jadi seperti itu. Makanya ketika itu diceritakan ya, Khonsa berkata kepada anak-anaknya, anak-anakku, kalau kalian pulang aku nggak seneng. Ingat ya, kalian pulang masih bawa jasad, masih bisa ngomong, nggak seneng pokoknya. Terus senengnya bagaimana? Kalian jadi syuhada. Akhirnya anaknya tiga-tiganya mati syahid. Ya, pada waktu itu orang-orang mau ngasih info saja itu sampai maju mundur, Pak. Jangan-jangan Khonsa nanti sedih kalau anaknya tiga-tiganya meninggal. Ya, diberitakan anakmu tiga-tiganya nggak ada yang selamat, semuanya ya meninggal. Khonsa alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah karena dia ngerti hakikat hidup, hakikat jannah. Seperti itu ya, hakikat jannah. Kemudian untuk syuhada ini bertingkat-tingkat, Pak. Syuhada juga bukan hanya satu level, tapi syuhada itu bermacam-macam. Kalau kita punya keluarga ada satu saja yang syuhada, insya Allah kita semuanya nanti bisa selamat. Kemudian barakallahu fikum, syuhada ini kata Rasulullah, Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Pimpinan para syuhada itu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, yang gugur ya pada waktu itu, perutnya dibelah, jantungnya dan hatinya dikeluarkan lalu dikunyah-kunyah itu oleh Hindun. Ya. Kemudian kata Rasulullah yang selanjutnya warajulun, ya, dan seorang laki-laki ata imaman jairon, dia menemui pemimpin yang dolim, fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Lalu dia nyuruh amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin yang dolim, lalu dia dibunuh sama pemimpin tersebut. Maka kata Rasulullah itu ya, syuhada itu yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua level bawahnya Hamzah yaitu orang yang mati di tangan pemimpin yang dolim karena dia amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Barakallahu. Kemudian keluarga yang bakal masuk surga yang terakhir, orang yang bakal masuk surga itu yang terakhir adalah as-solihin, orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh itu yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang kategorinya mereka beramal yang baik-baik, mengamalkan yang wajib, ya, kemudian mengamalkan juga yang sunnah, meninggalkan dosa besar dan juga sebagian besar dosa kecil. Siapa yang bisa seperti ini, dia kategorinya adalah orang soleh, pasti bakal masuk jannah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya manusia-manusia yang akan menghuni surga nanti itu ya 4 golongan ini saja. Selain 4 golongan ini maka tidak bakal menghuni surga. Ya. Maka kita semuanya bagaimana membuat personal keluarga kita masuk dalam golongan ini, Pak. Masuk golongan ya 1 2 3 ya, antara siddiqin, syuhada ataukah sholihin. Ini keluarga ahlul jannah. Siapa yang punya ini di rumah, silahkan, berarti itu insya Allah nanti akan bisa dibawa, diabadikan sampai nanti kita masuk jannah bersama-sama. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah kemudian bagaimana nih cara kita untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang layak kategorinya disebut sebagai keluarga ahlul jannah. Insya Allah nanti masuk surganya bareng-bareng, ada anak, ada istri juga sama ya suaminya, kemudian ayah ibunya semuanya masuk. Bagaimana caranya? Seperti itu ya. Yang pertama ya, kalau kita ingin membuat keluarga kita sebagai keluarga yang ahlul jannah, pastikan kita awali dengan doa dulu. Doa membuat keluarga besar kita jadi ahlul jannah itu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap kita harus mohon kepada Allah agar dijadikan pemimpin. Pemimpin siapa? Lil muttaqin. Keluarga kita bertakwa semua, kita jadi pemimpinnya. Ini ya. Jadi sejak awal kita semuanya harus peduli masalah ini. Ya. Kita mohon pada Allah setiap hari, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, ya berikanlah kepada kami anak-anak dan juga istri yang membahagiakan kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai pemimpin
keluarga kami orang-orang yang bertakwa. Al-Hasan Al-Basri menyampaikan, ya, tidak ada hal yang membahagiakan seorang muslim melebihi melihat anak dan istrinya taat kepada Allah. Maka ini kita mohon yang pertama, karena ini penting. Kalau kita nggak berdoa, kita hanya mengajarkan kepada mereka, kita semuanya kalau sampai nggak mendapatkan taufik maka nggak akan terwujud. Kita unduh taufik dari Allah dengan cara berdoa. Jadi doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan dikaruniai anak dan istri yang menyejukkan hati. Bagaimana cirinya? Mereka semuanya adalah, ya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya, dan juga berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri, ya, kategori istri yang nanti punya potongan-potongan bakal jadi istri ahlul jannah. Kalau anak kan yang bakal menghuni surga kan jelas, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Nanti untuk suami kita bahas di bagian akhir. Yang pertama, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kita semuanya ini sebelum usia kita 40, kita harus memastikan bahwa kita ini bakti sama orang tua, Pak. Harus kita pastikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami berpesan kepada manusia agar berbuat yang terbaik kepada orang tuanya. Ya. Kenapa demikian? Hamalathu ummuhu kurha. Karena ibunya dulu mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, melahirkannya lebih payah lagi. Wa hamluhu, gendong dia. Wa fisaluhu, menyusui sampai menyapihnya. Salasuna syahro, 30 bulan merasakan kehidupan yang tidak normal, Pak. Ya, itu wanita saat apa? Melahirkan dan menyusui anaknya. Maka sebagai anak kita wajib berbakti pada orang tua. Alasannya satu ini. Disebutkan suatu ketika ada seorang laki-laki datang dari wilayah Yaman, tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia sambil gendong orang tuanya. Setelah itu ketemu dengan Abdullah ibnu Umar, kemudian bertanya, wahai ibnu Umar, kira-kira yang saya lakukan ini sudah bisa ngelunasin belum ya jasa orang tua? Maka Abdullah ibnu Umar menyampaikan, belum, setetes pun belum terbayar ini. Setetes darah yang dikeluarkan ibumu untuk melahirkanmu itu belum terbayar. Jadi ini yang pertama, kita pastikan keluarga ahlul jannah itu anaknya berbakti kepada orang tua. Anaknya berbakti. Nah, untuk anak ini, Pak, ya, barakallahu fikum, dihitung berbakti apa enggak ini bukan sewaktu kecil, Pak. Tapi anak dihitung berbakti apa tidak ini setelah usia balik. Ya. Kalau anak kecil itu rewel, nangis, jerit-jerit, bahkan sama orang tua barangkali karena dia minta mainan enggak dibeliin, di samping orang tua ada palu, orang tuanya dipalu, itu belum disebut durhaka, Pak. Kalau anak masih belum balik. Karena hitungan manusia itu baru dicatat amalnya kan ketika sudah balik. Makanya kalau anak-anak belum balik, belum dihitung. Ya, jadi kalau kita punya anak barangkali masih kecil, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, rewelnya minta ampun, jengkelin, suka narik-narik kepala, belum namanya durhaka, itu bukan durhaka. Anak baru disebut nanti durhaka kalau setelah usia balik dia berani sama orang tua. Itu durhaka. Doa orang tua baru terwujud juga kalau itu sudah memasuki usia balik. Kalau anak-anak kecil barangkali anaknya rewelnya minta ampun sama orang tuanya, didoakan jelek, gak bakal terwujud. Ya, tapi kalau sudah usia balik, orang tua mendoakan barulah terwujud. Karena ya hitungannya berbakti apa tidak itu setelah apa? Setelah balik. Kalau belum balik belum ada hitungan. Barakallahu fikum. Nah, jamaah sekalian, jadi anak yang paling penting, anak yang bakal menghuni surga itu adalah anak yang berbakti. Jadi di keluarga kita kalau mau nanti masuk jannah bareng-bareng, anaknya harus dibuat menjadi anak yang berbakti. Ya, anak yang berbakti. Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi disebutkan suatu ketika Usamah bin Zaid, ya, ketika itu membeli sebuah pohon kurma di musim paceklik, harganya 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan sekitar 150 jutaan. Ya, sebuah pohon kurma harganya 150 juta kalau dirupiahkan. Saat itu setelah beli sama dia dipotong, Pak. Kemudian dibelah jadi 2, jantungnya diambil dibawa pulang. Orang-orang nanya, kamu gimana sih? Ini musim paceklik, harga apa-apa pada melambung. Kamu beli kurma, kamu potong lalu kamu belah.
kamu kayaknya ada yang nggak beres, begitu ya. Dia menyampaikan, ibu saya paling suka makan ini, dan dia kemarin bilang pengen makan ini, sekarang aku berikan ibu saya. Nah, ini kalau kita sudah bisa membahagiakan orang tua, insya Allah ya kita termasuk anak-anak yang layak masuk jannah. Hati-hati ya, kalau sampai anak-anak yang nggak berbakti pada orang tua, nanti ya kategorinya di mana? Dia nggak bisa masuk surga dulu. Di akhirat itu ada tempat namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu untuk siapa? Itu untuk manusia-manusia yang sebenarnya mau masuk surga tapi dilarang. Kenapa? Karena masih punya tanggungan. Seorang anak pergi berjihad padahal tidak dibutuhkan di medan jihad, akhirnya orang tuanya nggak rela. Nah, dia kalau sampai tetap nekat pergi berperang, orang tuanya ditinggalin di rumah sedih, padahal sebenarnya di sana nggak wajib ain, nggak fardu ain, maka nanti anaknya ini kalau meninggal, walaupun mati syahid tetap nggak dihitung syahid, Pak. Karena dia harus membahagiakan orang tua. Makanya kalau suasana jihad itu fardu kifayah, harus izin orang tua. Kecuali kalau jihad itu fardu ain, maka nggak usah ngomong orang tua. Barakallahu fikum. Nah, jadi anak ya kalau sampai nggak berbakti pada orang tua, maka ya nanti penghuni neraka. Tapi kalau berbakti, insya Allah akan masuk jannah, ya akan masuk jannah. Kita melihat banyak kisah-kisah ya tentang anak-anak yang berbakti pada orang tua dan lain-lain. Bakti kepada orang tua itu seperti apa, Pak? Mungkin anak-anaknya juga harus diberitahu. Segala perbuatan yang membuat orang tua ridho itu namanya bakti. Karena dalam hadis yang sahih Rasul bersabda, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah letaknya ada di ridhonya orang tua. Murka Allah ada di murkanya orang tua. Apapun yang membuat orang tua murka namanya durhaka. Apapun yang membuat orang tua senang namanya berbakti. Silakan. Kita ini ya, kalau seandainya orang tua kita masih hidup, punya kewajiban membuat orang tua kita tersenyum. Ya, punya kewajiban. Yang sudah menikah, sudah punya keluarga sendiri pun tetap kalau masih punya orang tua wajib membuat orang tua tersenyum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Bahkan setiap kali Allah memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, maka kewajiban kita yang pertama sebelum yang lain sebagai anak. Ini semuanya yang hadir di sini kan anak-anak kan, Pak ya. Cuma udah pada gede-gede ya, ada yang orang tuanya sudah meninggal, tapi hakikatnya anak-anak semua wajib berbakti. Caranya yang pertama, bahagiakan orang tua, senangkan orang tua dengan cara apapun. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, bahagiakan orang tua dengan doa. Kita setiap hari jangan lupa, kalau seandainya sering lupa, setelah sholat berarti harus doakan orang tua. Doanya seperti apa? Ya doakan yang terbaik untuk orang tua kalau seandainya bisa menghafal yang baik. Ya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa abdilhu dalan khairan min darihi. Silakan baca itu. Kalau enggak, ya udah pokoknya mohon ya Allah ampunin bapak ibuku, ya Allah beri mereka ya, berilah mereka tempat yang baik. Itu permohonan yang sangat berharga bagi orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, ziarah kubur. Menziarahi kubur orang tua. Ya, kalau kita punya orang tua dikubur, Pak, kita berziarah itu juga pahalanya besar. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti ketika ditanya apakah anak yang ziarah ke kubur orang tuanya itu dapat pahala? Dapat pahalanya besar, lebih besar ketimbang berbakti sewaktu hidup. Kenapa? Kalau anak itu berbakti kepada orang tuanya waktu masih hidup, itu biasanya ada maunya. Begitu kan ya? Jadi kalau orang tua masih hidup, itu kan anak kan ada maunya, Pak, kalau berbuat baik. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, dia bisa berbakti, itu pertanda benar-benar sudah luar biasa. Keluarga Ahlul Jannah anaknya anak yang berbakti. Ya. Dan nanti kalau dirunut lagi lebih panjang lagi, Pak ya. Barakallahu fikum. Bagaimana mencetak anak yang berbakti? Ya, ini mungkin banyak tapi satu saja. Ini karena fenomena yang jamak, yang rata terjadi. Cara membuat anak agar menjadi anak yang tidak durhaka dan selalu taat pada orang tua, tolong kasihlah nama anakmu dengan nama yang baik. Orang zaman sekarang itu zamannya artifisial, Pak. Sukanya ngasih nama itu, ngasih nama-nama yang pokoknya kelihatan cakep tapi maknanya entah apa itu, ya. Embuh lah maknanya apa, begitu. Jadi kadang anak itu dikasih nama Vanes. Apa itu namanya ya? Kalau dikasih nama Semes kan karuan jelas ya. Begitu. Ini dikasih nama Vanes.
panel. Nama anak kok panel ya? Seperti itu. Nama anak itu kata Rasulullah, kalau laki-laki kasihlah nama anak inna ahabbal asma'i ilallahi. Nama yang paling disukai Allah itu Abdullah wa Abdurrahman. Gak usah gengsi ngasih nama anak. Tahun 2019 masa ngasih nama anak masih Abdullah ya. Panggil temennya Dul itu nanti. Gak usah khawatir, Pak. Yang pertama kita sebelum menghambakan ya, jangan sampai anak kita ini kita kasih nama menghamba pada selain Allah. Makanya kita kasih nama dari awal Abdun dulu, biar dia itu jadi hamba Allah sejak kecil. Harapan kita kalau udah gede, dia nanti mudah diatur pakai perintah Allah. Ya. Nah kalau anak-anak kita nggak kita kasih nama Abdun, nggak kita hambakan kepada Allah, terus kira-kira apa yang kita harapkan nanti? Jadi Rasul menyampaikan nama yang paling disukai Abdullah dan Abdurrahman. Silakan kita pakai nama ini. Yang kedua, kalau seandainya barangkali kita mau ngasih nama anak kita Abdun sambung sama Asmaul Husna ya, sehingga jangan khawatir, nggak usah pakai nanya, Pak Ustadz saya mau nanya anak saya kira-kira namanya siapa ya. Asmaul Husna itu 99. Kalau seandainya kita punya anak 99 itu masih cukup, Pak. Depannya kasih Abdul semua ya. Kalau perempuan ya depannya kasih Amatun ya. Kalau Abdul kan laki-laki, kalau perempuan Amatun ya. Itu masih cukup kok ya. Nanti kalau seandainya melebar lagi barangkali nggak cukup, silahkan kasih nama anak dengan nama para nabi. Sekarang ya, Masya Allah kita ini langka, Pak. Nyari anak zaman sekarang namanya Sulaiman itu berat ya. Sulaiman itu kayaknya paling ya usia yang sekarang ini paling muda itu kayaknya bisa kita temukan itu kelahiran 96 lah, Pak ya. Kesini-sini susah nyari anak namanya Sulaiman, susah. Orang itu semakin menghindar ya, ngasih nama anak itu kadang ya diambilkan dari artis ya, main sepak bola dan lain-lain. Makanya kalau ada anak kok dikasih nama sama orang tuanya, anaknya siapa Mas namanya? Namanya Alberto Kakak. Wah, jangan salah nanti kalau ke depan ditendangin sama anaknya. Orang nama striker dipakai nama anak, begitu ya. Jadi ini dipahami dulu barakallahu fikum sejak awal, anaknya tolong dikasih nama yang menghamba pada Allah. Ini ke depan insya Allah lebih gampang ngatur anak. Ya, manggilnya saja kan enak ya, Abdullah kan enak, Pak ya. Abdurrahman lebih enak. Ya. Nama Allah Abdullah Abdurrahman, kemudian yang kedua disambung dengan Asmaul Husna, yang ketiga nama para nabi. Ya, kita panggil pakai nama para nabi. Yang ketiga yaitu nama orang-orang soleh. Ya, terutama para sahabat Nabi, kemudian tokoh-tokoh Islam, ya, Salahuddin Al-Ayyubi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir barulah nama-nama yang artinya indah. Jadi ini alternatif terakhir kalau kita mau ngasih nama anak, silahkan yang penting artinya bagus. Ya, itu tadi nggak usah pakai Farel, ya, Fadel dan lain-lain, Pak. Ya, itu nama-nama yang rumit, maknanya juga nggak tahulah itu apaan. Lebih baik kasih nama anak itu Selamat. Jelas ya artinya ya? Jelas. Nah, ngasih nama anak, kita dikasih nama anak itu Sugiharto, lebih jelas itu maknanya ya, ketimbang anak-anak sekarang kasih nama Chelsea. Itu nanti nendangin bapak ibunya lagi itu ya. Wong itu nama klub sepak bola kok dipakai ya nama anak. Cobalah kasih nama anak itu yang ada maknanya yang jelas. Kita kan pengen punya anak yang berbakti, insya Allah nanti jadi penghuni surga. Dari awal silakan diatur ya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang kedua, istri yang akan menghuni surga. Kan kita bicara keluarga. Doa kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istri yang akan menghuni surga itu yang seperti apa? Barakallahu fikum, kata Rasulullah, innal mar'ata idza shalat khamsaha. Wanita-wanita yang sholatnya sudah 5 waktu. Ya, sholatnya sudah 5 waktu. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ibu-ibu sekalian, ini nggak dituntut mengamalkan yang sunnah, Bu. Pokoknya yang penting sholat 5 waktu tepat waktu, dikerjakan di awal waktu sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai sholat dipakai nyambi nonton sinetron ya. Ini kalau iklan sholat, insya Allah ya. Nanti giliran iklannya nggak jadi sholat ternyata ya. Ini kan parah. Jadi yang paling penting innar mar'ata idza sholat khamsaha. Sholat 5 waktu ini wajib bagi perempuan tepat waktu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, wasomat syahroha, puasa Ramadan sebulan.
Ya, perempuan kalau sudah sholat 5 waktu, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, sholat 5 waktu, puasa sebulan. Yang ketiga, ya, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Kalau suami nyuruh sesuatu yang mubah, nyuruh yang sunnah, yang wajib taat. Tapi kalau suami nyuruh yang makruh sama yang haram, nggak usah taat. Ya, ibu-ibu harus ngerti, taat itu untuk perkara mubah, sunnah sama wajib. Itu wajib untuk taat. Jadi suami kalau menyuruh apapun, kalau itu selama masih batas mubah, istri yang solehah, calon penghuni surga, pasti akan taat. Ya, pasti bakalan mentaati. Suaminya misalkan ya, karena suaminya yang ngidam Pak ya, ibunya sih enggak, suaminya yang justru ngidam ya. Nanti saya tolong dimasakin telur, tapi telurnya jangan pakai garam ya, saya pengen telurnya kasih gula aja. Ya kalau ini mubah ya taatin aja. Masalahnya di mana? Mentaatin suami kok babnya, bukan hukumnya mubah, ya. Nah tapi kalau seandainya suaminya minta sesuatu yang nggak layak ditaati, ya jangan ditaati. Contoh, ada orang mau nagih hutang, ya, istrinya dikasih tahu, mah nanti kalau ada orang nanya saya di rumah apa enggak, jawab aja nggak ada ya, begitu ya. Padahal ada di rumah, ini lagi meringkuk di kamar, begitu ya. Nah kalau yang seperti ini, istri yang solehah, nggak mas, ini bohong, dosa ini. Begitu, istri yang solehah akan selalu taat pada suami. Kemudian yang selanjutnya, barakallahu fikum, istri yang akan menghuni surga, ya, yaitu istri yang kategorinya wa ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatannya, sehingga dia sudah punya suami, merasa tentram, tenang, dia sudah nggak mencari perhatian laki-laki yang lain. Nah ini sekarang ini bahaya, zamannya kamera makin canggih, modern, yang nggak cakep bisa dicakep-cakepin, yang nggak mulus dimulus-mulusin, yang nggak putih bisa diputih-putihin. Ini zaman-zaman bahaya, kehormatan wanita semakin ya terumbar. Yang pertama, wanita berarti harus ngerti aurat. Ibu-ibu sekalian harus ngerti aurat ya Bu. Aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Termasuk kaki, ini juga masuk dalam batas kategori aurat, ya, seperti itu. Jangan sampai punya pikiran cuman gitu doang. Kalau itu aurat, walaupun gitu doang, hukumnya dosa sampai kelihatan orang. Berarti harus ngerti aurat. Anaknya yang perempuan dikasih tahu untuk menutup aurat, ya, supaya nanti ini bisa mengerti, ya, bahwa kalau sampai aurat ini terlihat, maka dia bisa menjadi jalan untuk masuk neraka nanti. Naudzubillah. Wa ahsanat farjah, harus bisa menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatan. Kalau auratnya laki-laki itu antara lutut sampai pusar ya, lutut sampai pusar itu laki-laki. Nah sekarang zamannya masya Allah, perempuan-perempuan itu kadang lagi naik motor Pak ya. Ya bukan bermaksud nakal, kita kadang nggak sengaja, namanya naik motor kita nundukin pandangan ya nabrak ya. Akhirnya terpaksa melihat depan, yang di depan itu orang pakai celana, sengaja dalemannya dikelihatkan coba. Dan ini gimana coba? Nggak menjaga kehormatan, ya, berhati-hati. Ibu-ibu sekalian yang sudah laku Bu, nggak boleh macam foto-foto dalam rangka mencari perhatian ya Bu. Udah laku kok masih nyari, itu gimana sih? Ya, udah nggak boleh. Nah kalau bapak-bapak masih boleh, karena jatahnya berapa Pak? Jatahnya 4 ya. Tapi untuk ibu-ibu nggak bisa, nggak boleh. Untuk ibu kalau sudah laku, stop, berarti sudah nggak boleh lagi nyari perhatian siapapun. Kalau mau nyari perhatian suaminya, seperti itu. Jadi kalau seandainya mau pasang foto atau apa, tunjukin pada suami, ya, Pak, ini cakep gak? Ya, cakep gak? Harus begitu. Kalau sampai ditujukan kepada orang lain, berarti ini termasuk kategori nggak bisa menjaga kehormatan. Nah saya ini berusaha menganalisa Pak, kenapa ya perempuan-perempuan, maaf Bu ini perempuan ya, kenapa perempuan zaman sekarang kok banyak sekali yang suka ngupload foto, monyong-monyong diupload, itu apa sebenarnya penyebabnya? Satu hal saya temukan ternyata, nggak sunat. Ternyata itu Pak, karena Rasulullah SAW menyampaikan khitan itu bagi laki-laki wajib, tapi bagi perempuan kehormatan. Bagi laki-laki fungsinya untuk membersihkan diri dari najis, kalau untuk perempuan bukan untuk membersihkan najis, tapi tujuannya untuk karomah, untuk jaga kehormatan, kemuliaan perempuan. Perempuan itu punya syahwat,
Kalau seandainya nggak disunat, syahwatnya itu berlebih, udah punya suami pun masih juga nyari perhatian ntar. Tapi insya Allah kalau disunat enggak. Makanya kalau lihat perempuan kok masih suka upload foto dan sunatin aja, insya Allah nggak bakalan ini ya, nggak sunat itu tandanya. Makanya dulu sahabat Rasul, kenapa wanita-wanita zaman itu mereka semuanya ya, kenapa para sahabiyah itu mereka semuanya wanita-wanita mulia? Karena disyariatkan oleh Nabi Muhammad untuk khitan. Kenapa perempuan-perempuan Eropa banyak yang naudzubillah menjadi pelacur? Gara-gara mereka nggak khitan. Itu saja persoalannya. Makanya zaman sekarang zaman modern ya, kalau kita punya anak perempuan juga sama, kalau bisa dikhitankan, mudah-mudahan nanti ke depan mereka semuanya menjadi perempuan-perempuan yang pemalu, yang menjaga kehormatan, punya karomah, punya perasaan saya orang baik-baik, mulia. Begitu ya. Dan ini sekarang barakallahu fikum, maka istri harus bisa menjaga ya kehormatan sebaik-baiknya, terutama di zaman ketika kita dibukakan pintu untuk pamer, untuk memperlihatkan apa saja ya. Berhati-hati ibu-ibu sekalian barakallahu fikum. Kalau mau ngupload foto masakan bolehlah ya, kalau mau upload foto ya rumah saya rapi silahkan, tapi kalau sampai ngupload diri sendiri, nah itu berhati-hati. Ini istri yang tidak bisa menjaga kehormatan. Jadi tugas ya anak, kalau dalam struktur keluarga Ahlul Jannah, anaknya anak yang berbakti, istrinya yang memenuhi 4 kriteria. Sholat 5 waktunya baik, puasa Ramadan, taat kepada suami, kemudian dia bisa menjaga kehormatannya. Orang seperti ini kata Rasulullah SAW, qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Pada di kiamat nanti wanita seperti ini akan dipanggil oleh Allah, silakan kamu masuk surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Kalau laki-laki mau masuk ya surga lewat pintu puasa, harus banyak-banyak puasa. Kalau perempuan nggak usah, cukup puasa Ramadan aja. Kalau kita laki-laki puasa Ramadan doang nggak akan masuk Ar-Rayyan, Pak. Itu harus ditambahin puasa sunnah. Tapi kalau perempuan bisa, karena perempuan itu memang tugasnya menjalankan yang wajib, yang sunnah harus izin kepada suami. Seperti itu ya, harus izin suami. Barakallahu fikum. Jadi ini kemudian suami Ahlul Jannah, suami yang akan menjadi Ahlul Jannah. Ini yang seperti apa nih kira-kira? Yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu laki-laki yang qawwam. Ya, orang Arab itu punya banyak istilah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu qayyum. Ya, kalau laki-laki manusia kata Allah namanya qawwam. Ya, kalau orang yang berdiri namanya qaim. Ini satu kata, Pak. Qaim, qawwam, qayyum itu satu kata semua. Artinya apa? Qawwam, qayyum. Ya, kalau qayyum itu artinya yang setiap saat mengurus makhluk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, ya, yang senantiasa hidup dan terus-menerus mengurus makhluk. La ta'khuduhu sinatun wala naum, yang enggak ngantuk dan enggak tidur. Allah Subhanahu wa taala disebut qayyum karena setiap saat, setiap waktu ngurusin makhluknya. Jadi Allah disebut qayyum gara-gara ngurusin makhluk. Setiap saat ada orang minta pada Allah, setiap saat ada orang berkebutuhan kepada Allah. Allah yang ngurusin semua, Pak. Makanya Allah disebut qayyum. Allah Subhanahu wa taala menahan langit biar enggak jatuh. Itu Allah itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala matahari setiap hari selalu terbit, ya. Tenggelam, terbit, tenggelam, itu juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perputaran bumi dan lain-lain, semuanya Allah. Termasuk angin yang berjalan, semuanya dengan izin Allah. Yang ngatur Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu qayyum. Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah selalu sibuk. Ya. Jadi Allah enggak pernah nganggur. Allah Subhanahu wa taala selalu dalam kegiatan, dalam aktivitas, selalu dalam keadaan, ya, dalam keadaan melakukan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya, suami kategorinya qawwam. Qawwam ini ada beberapa rukun yang penting. Yang pertama, suami Ahlul Jannah itu suami yang menghidupi anak istrinya. Berarti kita sebagai laki-laki tuntutannya kerja mati-matian, keras untuk menghidupi anak dan istri. Itu tugas seorang laki-laki yang pertama kalau mau masuk surga. Kalau sampai ada laki-laki leha-leha di rumah, istrinya yang harus ya kesana kemari banting tulang untuk mencari rezeki, hati-hati, suami seperti ini dalam bahaya.
Karena yang dibebani oleh Allah untuk memberikan nafkah adalah suami. Ya, maka qawwam itu yang pertama asasnya apa? Dia adalah laki-laki yang memberi nafkah. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa laki-laki itu harus qawwam. Qawwam itu seperti apa? Karena dia punya kelebihan, karena dia bisa menafkahi keluarga. Kalau di Indonesia nafkah standar itu berapa? Harus dihitung. Anaknya berapa? Harus dihitung. Itu tugasnya laki-laki. Ya, sekali lagi jangan sampai istri kita keluarkan dari rumah untuk keperluan nafkah. Karena kalau seperti itu kita telah ya menyelisihi akad kita dalam pernikahan. Ya, saya terima nikahnya ini dan ini itu plus kewajiban-kewajibannya. Ya, kewajiban memberikan sandang, pangan dan papan. Jadi nafkah. Yang kedua, ar-riayah. Riayah itu artinya gembala, Pak. Ya, kalau yang namanya gembala itu berarti gimana, Pak? Tugasnya seorang penggembala. Kalau ada kambing digembalakan, ada yang mau menyimpang, diarahkan. Ya, kalau seandainya ada yang mau lompat ke pagar orang, ditarik, gitu ya. Seperti itu. Kalau seandainya ya saat kita gembala ada yang susah diajak pulang, maka dipaksa. Kalau perlu pakai cambuk, biar takut mau pulang. Tugasnya suami di rumah itu riayah. Ini tafsir As-Sa'di ya. Jadi yang pertama itu nafkah, yang kedua riayah. Tugasnya apa? Ngurusin dan gembala keluarga. Jangan sampai keluarga kita ngawur, makannya apa juga sama, harus diberitahu. Ya, jangan sampai makan yang tidak layak. Kita gembala kambing, kalau sampai kita ini nggak mengurusi makanannya, itu makan apa aja loh Pak nanti Pak. Ya, kita taruh di pinggir kebun kacang, kacangnya habis ntar. Ya, gara-gara kita nggak peduli, nggak serius dalam menggembala. Ya, istri kita juga begitu. Kita riayah, anak kita juga sama. Kita berikan benar-benar perhatian ekstra terhadap mereka. Yang selanjutnya himayah. Tugas suami itu adalah melindungi keluarga. Melindungi. Jadi kalau seandainya istri lagi diancam orang, Pak, itu tolong sebagai suami maju. Jangan sampai ya malah suaminya sembunyi ya di belakang istrinya. Udah mah kamu aja yang maju mah, saya nggak berani ya. Ini suami-suami seperti ini nggak punya tipologi qawwam ini, nggak layak ini disebut qawwam. Suami ya harus belajar pemberani. Siap jadi suami, nanti kalau ada masalah anak atau istrinya dicelakakan oleh orang, dia harus melindunginya. Himayah, harus menjadi himayah. Ya, harus bisa menjaga keutuhan dan juga menjaga keselamatan keluarga. Ya, kalau sampai ada yang ngata-ngatain jelek, dia sebagai suami juga harus melindungi. Ya, itu tugasnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tarbiyah. Tugas suami yang qawwam, ya kalau mau masuk surga, maka kewajibannya adalah mendidik anak dan istrinya. Anak-anaknya dididik sebisa mungkin mengenal Allah, mengenal Rasul. Ya. Kemudian istrinya juga sama, dididik untuk mengenal Allah, mengenal Rasul. Kalau seandainya ini sudah terwujud, maka insya Allah ini suami sudah bisa disebut sebagai suami yang qawwam. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam keluarga ada anak seperti ini, ibu yang seperti ini dan ayah yang seperti ini, siap-siap insya Allah nanti masuk surganya bareng-bareng. Makanya kita membaca doa terus, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita mohon pada Allah, ya Allah jadikanlah aku pemimpin yang paling baik, yang rakyat yang aku pimpin juga baik-baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang salah dan keliru. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala membebankan beban berat untuk ngurusin keluarga kepada suami. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza star'a, apabila telah menunjuk abdan, seorang hamba menjadi seorang pemimpin. Ya. Famata yauma yamut, kemudian hamba tersebut ditunjuk jadi pemimpin, saat dia mati dia tidak menjalankan amanah, tidak menjalankan tugasnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Seorang bapak yang tidak amanah maka tidak akan mencium baunya surga.
Kata Syekh Utsaimin, barakallahu fikum, termasuk dalam kategori bapak yang tidak bertanggung jawab atau bapak yang tidak peduli dengan keluarganya. Yang seperti apa itu? Contohnya, beliau menyampaikan kalau ada bapak dia sengaja ke rumah bawa video yang di dalamnya ada adegan-adegan gak senonoh, akhirnya anak-anaknya juga ikutan menonton, kategorinya gak akan mencium bau surga. Ya. Kemudian kalau seandainya ada orang tua di rumah sengaja dipajang, sengaja dia beli alat musik sehingga anaknya di rumah mainan musik, itu juga sama. Kalau ada orang tua beliin baju anak, baju yang gak menutup aurat, sama. Berhati-hati. Kita sebagai orang tua, kalau seandainya Allah sudah menunjuk kita jadi orang tua, maka kita semuanya harus bertanggung jawab untuk mendidik generasi kita agar mereka semuanya menjadi generasi yang selamat. Kalau kita tidak menjalankan amanah itu, maka famata yauma yamutu wa huwa ghashin. Kalau sampai mati kita belum menjalankan amanah, menyia-nyiakan amanah, maka kita akan meninggal dunia dalam keadaan tidak akan mencium baunya surga. Naudzubillah. Ya. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an tugas laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah anak dan istrimu dari api neraka. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, carikan nafkah yang paling baik. Makanya dulu para salaf itu Pak, kalau seandainya suaminya mau pergi kerja, istrinya bilang, wahai suamiku, carikan aku nafkah yang terbaik. Kami bisa menahan perihnya lapar, tapi kami nggak bisa nahan nanti kalau perihnya disiksa di neraka. Pokoknya carikan nafkah yang paling bersih, paling baik. Maka suami yang baik akan mencarikan nafkah seperti itu Pak. Jangan sampai yang penting pulang bawa duit, begitu ya. Bukan hanya itu keperluannya, kita nyari duitnya gimana caranya, itu juga penting. Ya, bukan sekedar dapat duit, pulang anak istri kenyang, itu belum disebut bertanggung jawab. Nanti anak istri kita ikut dibakar di neraka kalau seandainya makan dari makanan yang haram. Kemudian yang kedua, ya, kita semuanya punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Yu'addibuhum, bagaimana anak dan istri kita didik, kita bina. Mereka semuanya kita arahkan untuk cinta Allah, cinta Rasul, mengamalkan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Ini sebisa mungkin. Ya, kalau bisa ini ya, suami istri bekerja sama, bagaimana rumah tangga suasananya kondusif. Ya, selalu ada amal soleh setiap hari, amal bersama, bareng-bareng. Seperti itu ya, sehingga nanti akan menciptakan suasana keluarga yang baik, dan insya Allah ini juga diridhoi oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, jaga keluarga dari api neraka itu bagaimana caranya? Ya, jaga anak dan istri, maka jangan pernah menyediakan fasilitas bagi mereka untuk masuk neraka. Ya, ini cara kita menjaga keluarga, jangan sampai kita sediakan fasilitas. Kalau anak dan istri kita belum bisa amanah dengan internet, nggak usah dibeliin internet Pak. Kalau belum bisa amanah dengan TV, nggak usah dibeliin TV. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai suami kita itu menikmati laki-laki lain di rumah. Waduh, naudzubillah ya. Jadi kalau sampai di TV karena artisnya lebih ganteng-ganteng, sedangkan suaminya nggak begitu menarik, akhirnya saya lebih suka nonton TV daripada lihat suami, kan bahaya ya. Kalau sampai seperti itu, maka suami dilarang keras untuk mendatangkan mara bahaya di dalam rumah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian suami harus punya rasa cemburu. Suami harus punya rasa gregeten kalau melihat istrinya melakukan hal yang salah atau anaknya melakukan yang salah. Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 golongan pada hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara dan dosanya nggak akan diampuni. Siapa itu? Ada 3 golongan. Di antaranya adalah wadayus, yaitu laki-laki yang nggak punya rasa cemburu, alladzina yuqilluna al-khubza fi ahlihi, yaitu laki-laki yang membiarkan ada tindakan ibaratnya kurang ajar di dalam rumahnya. Ini juga sama Pak. Sekarang ini juga banyak laki-laki nggak memahami hal ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan banyak laki-laki. Kadang kita melihat istrinya diboncengin barangkali ojek online atau apa, biasa aja Pak ya. Harusnya nggak boleh, suami itu harus cemburu. Begitu ya. Tapi kadang kita berpikir, udah mah ojek aja. Begitu ya. Suami malah sengaja ngasih jalan. Harusnya cemburu melihat istrinya diboncengin laki-laki
lain, walaupun itu cuma barangkali ojek online. Jangan sampai kita membiarkan hal itu. Laki-laki kalau nggak punya cemburu nggak bisa masuk jannah nanti. Problemnya begitu. Sama kalau sampai anaknya dipacarin sama laki-laki, juga orang tua itu harus ngamuk. Kenapa demikian? Kalau sampai membiarkan al-khubsa, membiarkan perbuatan keji dilakukan di depan mata, ini orang tua juga masuk neraka juga nanti. Berhati-hati, makanya nggak boleh ya membiarkan ada tindakan mesum di rumahnya, entah itu istrinya atau anaknya melakukan tindakan yang nggak benar dengan lawan jenis. Itu harus punya rasa cemburu seperti itu, ya, harus punya rasa giroh, ya, atau kecemburuan. Nah jemaah sekalian, itu semuanya tugas laki-laki yang paling utama, ya, tugas laki-laki. Terus kalau perempuan boleh nggak cemburu pada suaminya? Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Ya, kalau suaminya kelihatan ada gelagat-gelagat nggak benar, nggak baik, silakan Bu diprotes, nggak masalah. Ya, tapi kan laki-laki jatahnya 4 tadi katanya. Kalau nikah kan boleh, tapi kalau main perempuan ya nggak boleh, SMS ya nggak boleh. Itu memang nggak boleh dari sononya. Beda kalau persoalan pernikahan. Ya, barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian, kita semuanya harus memahami hal ini, ya, bahwa dalam rumah tangga kita ini bisa jadi nanti kita akan masuk neraka gara-gara keluarga ini. Makanya kita perlu membina keluarga kita agar jadi keluarga yang ahlul jannah, supaya nanti kita masuk surganya itu bareng-bareng. Ketika sampai di akhirat nanya, mana istriku di surga sana, mana anakku di surga yang sana. Jangan sampai ketika bertanya, mana anakku, neraka. Ya, karena dulu nggak pernah dididik, nggak pernah diajarin. Ya, nah jamaah sekalian barakallahu fikum, terakhir, minimal sekali Pak, keluarga ini biar bisa bertahan tetap masuk jannah, satu hal, semuanya beragama Islam, sampai mati muslim, tauhidnya masih benar, syahadatnya belum batal. Kalau seperti itu yakin dapat pasti nanti masuk jannah, pasti keluarga akan ketemu. Tapi ingat syaratnya apa? Pastikan mereka matinya muslim, matinya muslim dalam keadaan Islam. Nah sekarang ini yang paling berbahaya, kita memperhatikan banyak sekali manusia melakukan pembatal-pembatal keimanan dan pembatal syahadat. Itu yang mengerikan. Kita ini yang paling bahaya sekarang ini Pak, ya, coba saya jelaskan sepintas ya. Ada 10 pembatal syahadat. Keluarga kita jangan sampai melakukan satu pun. Kalau keluarga kita selamat dari 10 ini, insya Allah nanti masuk surga bareng-bareng kita Pak. Keluarga kita benar-benar akan jadi keluarga ahlul jannah. Ya, apa itu? Yang pertama, syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah. Ya, kita harus peduli yang dilakukan istri, yang dilakukan oleh anak kita. Jangan, kita pastikan jangan sampai mereka melakukan syirik Pak. Kadang anak-anak kita ini barangkali kita ikutkan, sana ikut pencak silat, ikut ya bela diri. Ternyata di tempat bela diri di sana disuruh kalau mau naik tingkatan, naik sabuk itu disuruh nyembelih ayam di kuburan. Nanti setelah nyembelih baru naik tingkatan. Anak kita berarti musyrik dong. Ya, berarti harus kita urus. Yang pertama anak-anak kita cek jangan sampai syirik. Ya. Atau apalagi jangan-jangan barangkali Pak, ada juga ya karena ujian kesulitannya akhirnya A B C D E F G A B C ya, karena bingung mau jawab A B C apa D ya, nggak ngerti jawabannya ya. Bismillahirrahmanirrahim, A B C. Ini juga masuk dalam bab kesirikan ini ya, mengundi nasib, menggantungkan nasib kepada kancing baju barangkali kalau ada ini ya, nggak boleh. Atau jangan-jangan mungkin sebelum ujian karena dia gemetaran khawatir akhirnya sama temennya dikasih bekal. Ya, udah ini saya punya jimat mantep, kamu pegang aja, nanti kamu pasti bisa jawab. Kalau ada yang seperti itu juga sama. Atau barangkali, nih nanti kamu kalau pas ujian pakai peci ya, ini peci bertuah ini misalkan. Ini semuanya bab syirik. Hati-hati. Anak-anak kita, istri kita jangan sampai. Apalagi istri juga sama, jangan sampai melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan. Ya, jangan sampai melakukan hal yang berbau hal-hal yang bernilai syirik. Kemudian yang kedua, pembatal syahadat itu ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang kedua yaitu orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Ya. Jadi dia ini karena merasa sungkan sama Allah akhirnya mintanya kepada para wali, orang-orang soleh dan lain-lain itu ya. Kalau ada yang mintanya pada selain Allah, jelas ini juga syahadatnya batal. Keluarga kita pastikan sejahat apapun, seburuk apapun, kalau mau berdoa langsung kepada Allah. Allah itu Maha Esa, nggak buka cabang, nggak buka distributor, nggak buka agen. Ya cuma satu. Jadi kalau mau butuh sesuatu langsung menuju Allah, nggak pakai lewat siapapun.
Ya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan syahadat yaitu menganggap bahwa orang kafir itu tidak kafir, menganggap semua agama itu sama. Hati-hati. Kita harus yakin dalam sanubari kita yang terdalam, orang kafir sebaik apapun tempatnya di neraka. Walil kafirina adzabun alim. Orang kafir itu pasti masuk neraka, Pak. Kalau sampai kita barangkali anak-anak kita di sekolahan diajarin semua agama itu sama, semuanya nanti akan menuju kepada surga, itu berarti anak kita diajarin kekafiran. Kita mempertahankan jangan sampai syahadat anak saya batal. Ya, kalau masih ada yang punya keyakinan seperti itu, kita luruskan. Berarti anak kita, kalau karena di sekolah itu kan mengajarkan kepada anak kita kan ideologi-ideologi yang banyak menyimpang, Pak. Sekuler, ideologi pluralisme, ya, dan juga ideologi liberal dan lain-lain. Makanya kita sebagai orang tua, kalau anak kita dari sekolahan, kita periksa. Jangan sampai kita tahu jadinya, pokoknya ranking berapa gitu aja. Jangan. Anak kita pemahamannya bagaimana di sekolahan? Ya, kalau memang diajarinnya nggak benar semua agama sama, itu hati-hati. Sekarang ini zamannya manusia nggak peduli masalah agama, Pak, karena mereka yakin semua agama itu sama kok, semuanya nanti bakal masuk surga. Hati-hati. Agama Islam beda dengan agama yang lain. Makanya Rasul memerintahkan agar kita setiap malam membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang membaca itu maka dia sudah lepas dari kemusyrikan dan juga lepas dari kekufuran. Ya, karena surat yang paling tegas membedakan Islam dengan yang lain itu surat Al-Kafirun. Jadi tiap malam kita baca. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadis sahih. Kemudian yang keempat, pembatal syahadat, yaitu siapa yang menganggap ada yang lebih benar ketimbang Nabi Muhammad. Itu juga jelas dia keluar dari agama Islam. Nah, kita kalau sampai punya anak atau istri meyakini ada yang lebih benar daripada Nabi Muhammad, hati-hati, Pak. Ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad, hati-hati, keluar dari agama Islam. Man taqada anna hadiya ghairin nabiyyi ahsan. Siapa yang punya keyakinan bahwasanya tuntunan selain Nabi Muhammad itu lebih mantap ketimbang Nabi Muhammad. Ya, berhati-hati, barakallahu. Ya, kadang kita seringkali melihat nggak ada negara yang lebih bagus melebihi negara yang dipimpin dengan sistem demokrasi. Nggak ada, Pak. Demokrasi itu kan buatan orang kafir, Pak. Itu kan asalnya dari Barat. Ya, kok kita bisa bilang Islam aja nggak punya dan lain-lain? Emang Islam melarang kita, nggak mengajarkan seperti itu ya. Kalau sampai ada orang menganggap ada yang lebih baik dari tuntunan Islam dalam masalah mengurus negara, keluar dari agama Islam. Islam ini yang paling baik, yang paling bagus. Kemudian yang selanjutnya, barakallahu fikum, yang membatalkan syahadat itu apa? Ya, man kariha syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Siapa yang benci tuntunan Rasulullah. Ingat, ini zamannya manusia suka menjelek-jelekan ajaran Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau seandainya di Indonesia diterapkan potong tangan, kira-kira komentar kita gimana, Pak, Bu? Sadis apa enggak? Jangan bilang sadis, ini syariat ini ya. Ini tuntunan Nabi Muhammad. Kalau sampai motong tangan bagi pencuri kita sebut sadis, keluar dari agama Islam kita. Kenapa? Karena itu tuntunan di dalam Al-Quran. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang nyuri itu hukum dari Allah apa? Dipotong tangan. Orang berzina hukumannya dirajam kalau sudah pernah menikah. Kalau belum pernah menikah maka dicambuk. Itu jangan bilang waduh hukumannya anarkis. Hati-hati, ini syariat. Kalau kita juga sama, Pak. Kalau seandainya berbicara mengenai jihad, perang, kita itu kan sebenarnya butuh sekali yang namanya peperangan, Pak. Indonesia merdeka itu juga dengan perang. Seandainya dulu di Indonesia ini nggak ada pejuang yang berperang, kita akan jadi negara persemakmuran. Jadi Belanda semua, Pak, kita ini nanti. Ya, saya, di sini, nanti begitu nanti kita. Tapi alhamdulillah kita ini dulu punya pahlawan-pahlawan yang perang itu loh. Nah sekarang ketika ada orang bicara masalah jihad, radikal, keluar dari agama Islam. Jihad itu ajaran Rasulullah, kok bisa dibilang radikal gimana ya? Seperti itu. Pokoknya jangan pernah nge-labeli syariat dengan label jelek. Ibu-ibu sekalian, kalau dengar kata poligami walaupun nggak mengamalkan, Bu, ya, jangan sampai bilang diskriminasi, ngerendahkan perempuan. Itu syariat dari Allah, syariat Rasulullah. Kalau sampai kita menjelek-jelekkan itu, benci dengan hal itu, berarti kita keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Jadi nggak boleh ya membenci syariat Islam. Tuntunan Rasulullah itu yang paling baik dan paling benar. Maka nggak boleh benci, ya, nggak boleh benci. Jadi kalau seandainya kita melihat hukuman kisos,
Kalau di Jeddah itu kan ada lapangan kisos, Pak ya. Orang kalau membunuh maka dihukum matinya di situ, dipancung. Siapa yang punya keyakinan, waduh hukumannya sadis banget, hati-hati. Itu tuntunan Allah. Itu hukum yang paling indah itu buat pembunuh. Paham ya? Hukuman paling indah buat pencuri dipotong tangan. Hukuman paling indah buat pemabuk adalah dicambuk. Seperti itu. Kalau sampai kita punya pikiran ini sadis, ini ngeri, parah, keluar dari agama Islam. Makanya keluarga harus kompak, kita ajari syariat Islam paling baik ya nak. Ya, pokoknya kalau dengar kata-kata itu dari syariat Islam seperti itu. Makanya ketika saya melihat ada orang benci banget sama jenggot dan lain itu, masya Allah, itu masih muslim apa enggak ya? Ada kan Pak ya rekamannya itu ya, orang pakai jenggot katanya jenggotnya makin panjang makin goblok. Ada ya? Karena orangnya bilangnya goblok ya saya bilang goblok. Begitu loh. Itu ajaran Rasul, Pak. Nabi Muhammad itu jenggotnya lebatnya luar biasa. Ya, beliau pelihara, perintahkan beliau umatnya untuk melihara. Kok bisa dibilang jenggot ini goblok? Ini gimana coba? Ya, di mana imannya? Ini ajaran Nabi Muhammad, benci banget sama orang berjenggot. Ada apa? Kebencianmu pada jenggot ya? Rasulullah itu mengajarkan itu. Ya, berhati-hati. Banyak sekali syariat yang seperti itu dilecehkan, dihina-hina, dibenci oleh orang Islam sendiri. Ini kalau seandainya orangnya nggak tobat sampai mati, saya curiga nanti nggak masuk jannah orang-orang ini. Ya, nggak boleh menstigma negatif syariat Islam. Jadi silakan Pak, kalau itu dari syariat diterima, belajar mencintai syariat. Karena syariat itu dari Allah pasti baik, pasti membawa kebaikan. Kemudian barakallahu fikum. Yang selanjutnya, man istahza'a syai'an min dini Rasul, siapa yang menistakan ajaran Rasulullah. Ya, siapa yang berani menghina dan melecehkan agama Islam, entah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah atau melecehkan syariat. Hati-hati. Kita beberapa waktu lalu mendengar Pak ya, ada yang bilang suara keroncong, apa namanya, musik keroncong itu jauh lebih indah ketimbang suara adzan. Ada ya? Itu keluar dari agama Islam tuh, yang seperti itu. Tapi orangnya masih mau dibilang muslim, ya biarin. Secara hukum nggak perlu ya pakai acara kumpul-kumpul peresmian kok ya. Keluar dari agama Islam itu ya kalau orang melakukan pembatal keluar, begitu. Nah, saya nggak mengajak mengkafirkan orang, tetapi kita jangan melakukan karena itu kekafiran. Bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Keluarga kita kalau nggak melakukan ini Pak, insya Allah nanti kita bertahan sampai surga. Tapi kalau ada yang melakukan satu saja, berhati-hati. Kita melihat bahwasanya ada yang bilang ya, dia menyampaikan bagi orang Indonesia pakai konde itu lebih terhormat daripada pakai cadar. Itu hati-hati juga. Ya, seperti itu. Kita berhati-hati, syariatnya Nabi Muhammad jangan pernah dilecehkan. Ya, dan melecehkan agama ini paling berat Pak. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada waktu itu para sahabat pulang dari sebuah peperangan Pak. Orang-orang munafik di pinggir jalan lagi ngerumpi, ngelihat para sahabat lewat, mereka ngobrol sambil ketawa-tawa. Lihat itu, lihat ya, dia itu. Lihat coba, mereka tuh lihat kalau perang pengecut, perutnya buncit-buncit, kalau ngomong ngibul, begitu Pak. Sahabat digitu kan. Ya, ma ra'aitu mithla qurra'ina hadza. Ya, mereka menyampaikan ya, pokoknya ini nih sahabat-sahabat Nabi ini orang-orang nggak beres semuanya. Kalau ngomong sukanya ngibul, kalau perang pengecut, kalau urusan makan nomor satu, rakus-rakus perutnya buncit-buncit. Setelah itu dilaporkan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka menghina sahabatmu. Pada waktu itu Rasul menyampaikan, ya, turun firman Allah surat At-Taubah, qad kafartum ba'da imanikum. Mereka berarti sudah murtad, kafir. Mereka minta maaf Pak. Datang pada Rasulullah sampai mereka ya gelendotin untanya Rasulullah, datang kesandung-sandung mau minta maaf. Wahai Rasul, tadi cuma gurauan kok, cuma guyon, ya, cuma main-main. Rasul menyampaikan enggak, kalian udah kafir, udah kafir. Jadi menghina agama Islam, hati-hati. Kita punya keluarga, dijaga anak kita ini karena kadang sekolah kita nggak ngecek pergaulan, ketemu siapa di sana, dapat pendidikan dari mana. Hati-hati Pak. Jangan sampai sekarang ini zamannya banyak kata-kata yang mengerikan, artinya mengerikan juga. Ya, berkembang kita nggak tahu itu sebenarnya artinya apa. Kalau artinya kekufuran kan bahaya, gitu ya, artinya kekufuran. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sihru, sihir. Sihir termasuk juga masalah perdukunan, masalah ramalan. Hati-hati juga ya. Ini ya, manusia itu kadang untuk menyelesaikan masalah, kadang kalau menunggu ya bantuan dari Allah nggak sabar Pak ya. Pengen cepat akhirnya pakai sihir.
ya, entah itu dengan pelet, ya, entah itu barangkali dengan ajian pemisah atau mungkin dengan tenung, ya, dan lain-lain. Itu semuanya pokoknya ya, itu namanya adalah sihir. Siapa yang melakukan itu telah kafir, ya. Kemudian yang selanjutnya, ini lebih mengerikan lagi, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang kafir atau orang musyrik dalam memusuhi orang Islam. Ini hati-hati, kita sebagai orang Islam jangan sekali-kali pro sama orang kafir dan orang musyrik. Pokoknya kita harus selalu pro kaum muslimin. Sekarang ini muncul manusia-manusia sok bijak. Siapa yang membantu orang kafir walaupun dengan satu kata saja keluar dari agama Islam. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang pro kafir, dia kafir. Itu Allah. Jadi kalau dengar berita di Xinjiang, di Cina, ya, di sana itu ada Muslim Uighur yang lagi dimusuhin Cina, nggak usah sok bijak nanya-nanya yang salah siapa, nggak usah, karena itu Muslim sama non Muslim, kita bela Islam, pokoknya begitu. Kalau yang bertengkar itu orang Islam dua, Pak, baru nanya, nggak apa-apa. Atau orang kafir dua-duanya nanya, masalahnya apa, Mas? Tanya, masalahnya apa ini? Masalahnya apa? Tapi kalau itu orang kafir sama orang Muslim, jangan sampai kita membantu. Saya melihat di Indonesia ini ada, ya, pada waktu itu ditanya tentang tentang Uighur, bagaimana di sana itu, katanya, ya pantas lah kalau pemerintah Cina itu membantai mereka. Kok pantas ya? Ini keluar dari agama Islam. Dibuka, Pak, itu di situs Kiblat, ya, Kiblat, wawancara itu eksklusif dengan salah satu tokoh Indonesia terkenal dia. Ya, dia menjawab, ya pantas lah, namanya Uighur itu diusir. Ya, mereka itu banyak yang radikal. Aduh, ini radikal lagi ya. Ini zamannya orang gampang banget bilang radikal ini ya. Berhati-hati. Kemudian kalau mendengar berita Muslim Myanmar, ya, diarahkan mereka diusir dan hampir dihabisi oleh pemerintah Myanmar, nggak usah nanya, Pak, yang salah siapa. Karena yang satu Muslim, berarti kewajiban kita adalah pro yang Muslim. Kalau sampai kita, ya pantas kalau seandainya, ya, pemerintah Myanmar itu marah, loh, orang Myanmar begitu sih Muslimnya, keluar dari agama Islam. Orang Muslim kok melihat saudaranya dihabisi kok malah belain yang kafir. Gak usah sok bijaksana kita dalam hal ini. Kita kewajibannya bela umat Islam, kewajiban. Jadi jangan sampai nolongin orang kafir. Kayak Hamas sama umat Islam di Palestina sama Israel, itu nggak usah sok bijak datang ke sana yang salah siapa. Itu juga sama, keluar dari agama Islam. Kita kewajibannya melihat orang Islam sama orang kafir itu bermusuhan, belain orang yang Islam. Kalau seandainya ada masalah, nanti kita benerin ya saudara kita yang Muslim. Tapi tetap pro Islam ini adalah akidah terdalam kita. Ya, anak-anak istri kita harus kita ajarin begitu, Pak. Kalau lihat acara di TV itu Muslim Myanmar, itu Muslim, kita kasih tahu, ya Allah kasihan mereka, ya Allah tolong mereka. Ya, jangan sampai nanti komentar-komentar jelek muncul. Ya pantas ya kalau Cina akhirnya begitu. Lah Muslimnya begitu. Hati-hati. Muslim sejelek apapun mereka adalah saudara kita. Kemudian yang ke-9, nah ini lebih ngeri lagi nih kayaknya dia. Jangan-jangan batal semua nanti ini syahadatnya ya. Yang ke-9 itu adalah siapa yang meyakini boleh tidak bersyariat, man taqada anna ahadan yasa'ahu al-khuruj an syariati Muhammad. Siapa yang punya keyakinan ada yang boleh enggak bersyariat, itu keluar dari agama Islam, Pak. Ya, kita harus yakin seyakin-yakinnya keluarga kita wajib bersyariat. Indonesia wajib bersyariat. Jangan sampai kita berpikir, nah itu kan apa namanya Pak ya? Banyak orang kadang berpikir Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, emang nggak bisa bersyariat. Wong syariat itu untuk orang Islam, bisa diterapkan di negeri kita. Kalau sampai ada yang bilang syariat Islam nggak cocok di Indonesia, ini keluar dari agama Islam juga, Pak. Ya, kok bisa-bisanya bilang syariat Islam nggak bisa diterapkan? Negara Indonesia serumit apa coba? Kita sudah pernah menguasai 3/4 dunia, kok bisa dibilang nggak bisa ya memimpin dunia dengan syariat. Ya, kitab Al-Quran yang Allah turunkan ini berlaku sepanjang zaman. Ya, sekarang pun mau kita praktekkan di Indonesia bisa dibimbing oleh para ulama, nanti ini akan menjadi kemakmuran. Ini akan menjadi sumber keberkahan Indonesia.
Nah jadi jangan sampai kita punya keyakinan boleh nggak bersyariat. Ini sebenarnya ditujukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada orang-orang yang penganut thariqat, Pak. Ada beberapa aliran thariqat itu meyakini kalau sudah level makrifat nggak wajib sholat, nggak wajib bersyariat. Nah tapi di sini kita bawa juga termasuk dalam kehidupan kita, kalau sampai kita punya keyakinan orang Islam nggak wajib bersyariat, maka hati-hati, ya, keluar dari agama Islam. Yang terakhir, ya, apa itu? Yang terakhir ini adalah al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, nggak mau belajar, nggak mau dikasih tahu. Dia ini dikasih tahu, itu namanya riba, nggak boleh, nggak riba-ribaan. Nah, hati-hati nih, ya, kasih tahu. Tapi ini kan perintah agama, udah nggak agama-agamaan. Seperti itu ya. Udah jangan bawa-bawa agama ke sini dah. Ya, ini masalah ini jangan bawa agama. Ini berpaling dari agama Allah, Pak. Nggak mau dikasih tahu pakai agama, nggak boleh orang Islam begitu. Seandainya saya sedang bisnis sekalipun, lagi produksi, tiba-tiba ada orang datang, Pak, ini produksi ini haram menurut syariat begini-begini. Emang dalilnya mana? Oh iya, harus saya terima. Jangan sampai, nggak usah bawa-bawa agama ke PT saya ya. Hati-hati. Ada, Pak, kata-kata seperti itu. Banyak, ya Allah. Ini jangan-jangan banyak yang batal orang Islam di Indonesia ya. Jadi jangan bawa-bawa agama ke negara, Masya Allah. Ya, ada kata-kata seperti itu. Yang bisa ngatur negara kita ini hanya agama. Kok bisa dibilang jangan bawa-bawa agama? Hati-hati. Atau kalau nggak seperti itu kita berdalil pakai yang lain, kita tinggalkan agama Islam. Ya. Jadi ketika ada orang misalkan bermaksiat, Pak, kenapa kamu malah minum minuman keras? Dia bilang, hak saya dong. Ini kan HAM, keluar dari agama Islam, Pak. Mending kalau seandainya mau bermaksiat bilang aja, maaf saya memang belum bisa ninggalkan, begitu aja. Jangan malah ngeyel. Kalau kita bermaksiat rumusnya begitu kalau mau tetap dianggap muslim oleh Allah. Seandainya kita gibah, ngomongin orang, Bu. Ini kan ibu-ibu yang paling banyak, Ibu ya. Menurut penelitian, Bu, ibu-ibu itu dalam satu hari itu menghabiskan 18.000 sampai 24.000 kata. Sedangkan laki-laki 7.000 doang. Kan berarti kan yang paling banyak ngomong siapa? Ibu-ibu kan, ya. Maka di sini kalau seandainya ada yang ngingetin, jangan menggunjing orang, jangan gibah. Tolong kalau masih pengen terus lanjut gibah, tolong, iya sih, iya, oke deh. Tapi ini kan penting, misalkan, itu masih mending. Jangan sampai kita ngomong hak asasi saya dong, itu ya. Kalau sampai kita lebih meninggikan HAM ketimbang syariat, keluar dari agama Islam. Hak asasi manusia itu buatan siapa? Ya, kalau kita sebagai orang Islam, hak kita ini terbatasi hak Allah, ya, hak asasi Allah jauh lebih utama ketimbang hak asasi manusia. Barakallahu fikum. Dan ini kadang banyak sekali manusia-manusia yang seperti itu diberitahu tentang syariat malah justru ngeyel. Mereka nggak mau tahu, nggak peduli saya, ya, seperti itu. Nah kalau ada manusia seperti itu, syahadatnya batal. Keluarga kita selamatin. Selama masih muslim, insya Allah nanti akan masuk surga, pasti masuk surga. Dalam hadis, ya, terakhir saya tutup, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad itu sayang sekali dengan umatnya, Pak. Karena saking sayangnya beliau itu dikasih doa mustajab nggak dipakai, disimpan biar besok jadi syafaat buat umatnya. Nabi Nuh dulu punya musuh, karena dikasih kesempatan doa langsung mohon, ya Allah, ya la tadar, ya fil ardi minal kafirin ada yaro. Dia mohon, ya Allah, saya kan dikasih kesempatan doa mustajab, musuh saya banyak, ya Allah hancurkan mereka semuanya, lenyapkan dari muka bumi, habis semuanya, Pak. Nabi Musa sudah juga minta doa mustajab, Fir'aun ditenggelamkan. Semua nabi doa mustajab sudah dipakai, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sengaja nggak pakai untuk apa coba? Karena beliau pengen, ya Allah, nanti ini akhir zaman aja, ya Allah, ketika nanti di alam akhirat nanti doa ini aku baru minta. Akhirnya nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad disuruh berdiri oleh Allah. Ya Muhammad kum sal tu'tah. Wahai Muhammad, berdiri kamu, mau minta apa? Ya, akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan, ya Allah, keluarkanlah manusia yang dalam hatinya ada sebiji sawi keimanan. Sebiji sawi keimanan keluarkan, ya Allah. Akhirnya pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka siapapun yang ada iman walaupun sebiji sawi, dikeluarkan dari neraka, Pak, masuk surga. Kemudian Nabi Muhammad disuruh minta lagi, minta apa kamu? Dia bilang, ya Allah, keluarkanlah man kana fi qalbihi mithla habbati khardalin minal iman. Siapa yang dalam hatinya ada iman walau lebih kecil dari biji sawi, keluarkan dari neraka, ya Allah. Akhirnya di neraka dilihat manusia yang punya iman lebih kecil dari biji sawi, dikeluarkan, Pak.
Kemudian diminta lagi, minta apa wahai Muhammad? Nabi Muhammad minta tumal adna fal adna. Ya Allah, yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi ya Allah. Nah kemudian terakhir Nabi Muhammad ketika diminta, minta apa wahai Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjawab, ya Allah, akhrij kullul aman qala la ilaha illallah. Ya Allah, keluarkanlah siapapun yang dulu pernah ngucapin la ilaha illallah sampai mati nggak batal. Walaupun amalannya minus nggak apa-apa, pokoknya dia nggak batal syahadatnya. Ya, jadi selama syahadat kita nggak batal, insya Allah keluarga kita semuanya jadi keluarga ahlul jannah. Makanya kita perhatikan, ya, kita ajarin mereka tentang masalah ini. Ini mendesak Pak, penting. Kita hidup di zaman ya banyak sekali ya orang yang melakukan pembatal syahadat ini. Dan pembatal syahadat ini jangan dikira ini ngarang, ini sudah disepakati oleh para ulama. Kalau mau mengkaji silakan. Ya, Ibnu Hajar Al-Haythami menulis buku Az-Zawajir. Dalam bab murtad beliau menyebutkan lebih dari 200 pembatal syahadat. Dalam kitab-kitab fikih bisa dibuka dalam kitab Riddah, bab pembatal syahadat. Dalam kitab-kitab akidah juga banyak, seperti kitab Nawaqidul Iman, Al-Qauliyah wal Amaliyah, kata-kata dan perbuatan pembatal iman. Ya, kemudian ada lagi Nawaqidul Iman Al-I'tiqadiyah, keyakinan-keyakinan pembatal iman. Nah itu semuanya harus kita hindari supaya kita tetap bersahadat muslim sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi muslim saja deh. Ya, paling inti mungkin barangkali kita belum punya keluarga ideal, asalkan muslim berarti insya Allah selamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, demikian yang saya sampaikan di kesempatan ya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita ya abadikan keluarga kita jaga keluarga kita supaya tetap kita temui nanti di alam barzah dan juga di jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian cukup. Ada pertanyaan?